Agung, mulia dan besarlah kuasa-Mu dalam kehidupan kami. Sebab sesungguhnya kami ini tidak lebih hanya sekedar ciptaan dan Engkaulah Sang Pencipta kami. Engkaulah yang menggenggam kehidupan kami, yang sepenuhnya berkuasa atas kami, yang menakar setiap hal yang terjadi dalam kehidupan kami. Engkaulah yang menggenggam seisi dunia ini, menciptakannya bahkan hanya dengan berfirman saja, menunjukkan betapa dikdayanya Allah dan betapa maha agungnya Engkau ya Tuhan. Tidak ada perkara yang lebih besar daripada Engkau. Tidak ada satu kuasa yang lebih berdaulat daripadamu. Engkaulah Allah pemilik setiap kami semuanya. Dan kami bersyukur siang hari ini kami boleh menjadi orang-orang yang memuji kebesaran nama-Mu. Diizinkan Tuhan untuk memuja bahkan juga menyembah-Mu. Dalam keterbatasan kami bernyanyi pun Kau tetap mendengarkan setiap pujian kami. Kau melihat hati kami yang setidaknya kiranya Tuhan mendapati hati yang sungguh-sungguh memuji Tuhan. Sebab sungguh kami sadar bahwa sorga tidak kekurangan suara yang indah untuk memuji-Mu ya Tuhan. Tapi jika Engkau berkenan untuk mendengar pujian kami, tentu itu adalah kasih karunia Tuhan bagi kami semuanya. Dan kami bersyukur telah mendengar juga kesaksian yang juga mengingatkan serta juga menguatkan kami semuanya. Maka kiranya melalui firman-Mu ini menjadi peneguhan, bahkan juga menjadi kekuatan serta peringatan bagi setiap kami semuanya. Demi Kristus Yesus Tuhan, kita semua yang siap mendengar firman Tuhan, mari sama-sama berkata, amin. Silakan duduk Bapak Ibu, shalom. Mengucap syukur oleh karena kasih karunia Tuhan, sehingga siang hari ini saya juga boleh mengambil bagian dalam pelayanan di Oikos. Thank you Pak Yu, Ibu Linda juga memberi saya kesempatan. Tadi saya sempat telepon beliau karena ternyata ada kemacetan karena arah tol yang dari Waru itu ternyata crowded sekali, saudara. Dan waktu saya cek di Suara Surabaya ternyata ada problem dengan truk yang arah ke satelit, nah, kira-kira begitulah. Sehingga kemudian antrinya bukan main sampai ke sepanjang. Jadi saya agak ini tadi mohon maaf terlambat sekitar 9-10 menit. Kata Pak Yu, enggak apa-apa Pak Petra, tenang saja. Jangan ngebut-ngebut, nanti saya bilang sama Pak Sam yang mimpin pujian tadi, supaya nyanyi pujian ini, apa itu? Ku nyanyi terus sampai pendeta datang, gitu ya. Ku nyanyi terus sampai pendeta datang, gitu ya. Enggak, padahal mestinya sampai Tuhan datang, gitu ya. Iya, santai saja Pak, enggak usah terburu-buru. Saya bilang, oh baik Pak, sambil masukin gigi sampai gigi 7 tadi. Tapi ya puji Tuhan, finally kita bisa sama-sama mendengar firman Tuhan. Bapak Ibu sama-sama kita akan buka di dalam Alkitab kita, Yesaya pasal yang ke-40 ayat yang ke-12. Yesaya 40 ayat yang ke-12. Tadi waktu setelah kesaksian lalu Bu Linda naik, vibes-nya jadi seperti ini ya, vibe-nya jadi seperti setelah khotbah gitu ya. Karena biasanya beliau, saya jadi langsung ini tadi, kayak selesai khotbah ini ya. Tapi tadi disampaikan Bu Linda, nanti Pak Petra khotbah ya. Bagi saya, kalaupun saya datang mendengar Bu Linda khotbah juga pasti menjadi bagian berkat buat saya pribadi. Tapi hari ini yang ditugaskan Tuhan saya, jadi kiranya saudara semuanya juga boleh diberkati firman Tuhan. Yesaya 40 ayat 12 Bapak Ibu. Yesaya 40 ayat 12, kita akan baca satu ayat ini saja. Setidaknya ini adalah ayat pembuka kita untuk kita belajar firman Tuhan. Saya berharap saudara sungguh-sungguh mendengar firman Tuhan, supaya kita semuanya diberkati oleh Tuhan. Yesaya 40 ayat 12. Kita akan baca sama-sama satu ayat ini ya Bapak Ibu. 1, 2, 3. Siapa yang menakar air laut dengan lekuk tangannya dan mengukur langit dengan jengkal, menyukat debu tanah dengan takaran, menimbang gunung-gunung dengan dacing, atau bukit-bukit dengan neraca. Ayat 13 sama-sama kita baca juga sekalian ya. Siapa yang dapat mengatur roh Tuhan atau memberi petunjuk kepadanya sebagai penasehat? Baik, terima kasih. Kalau sudah baca sampai ayat 14, ini juga sama ya, diakhiri dengan tanda tanya yang sebetulnya ini adalah kalimat retoris. Kalimat retoris itu sesuatu yang disampaikan dengan bentuk pertanyaan, tetapi sebetulnya orang tahu jawabannya. Saya ulang ya, kalimat retoris itu disampaikan dalam bentuk pertanyaan, tapi orang tahu jawabannya. Nah ini dalam kehidupan kita sehari-hari juga sering begitu. Contoh misalnya, kalau ada seorang ibu yang baru melahirkan anak, biasanya kan ibu itu menimang-nimang anak lalu bilang, aduh cantiknya re anakku, begitu ya. Cantiknya anaknya siapa ini kan begitu ya.
Itu orang yang lihat ibu itu ngomong begitu enggak mungkin, "Loh sakno ya wis lali loh Dek." Atau jangan-jangan babynya yang anakmu lah begitu ya. Enggak mungkin begitu. Jadi itu kalimat retoris saja. Disampaikan dalam bentuk kalimat tanya, tidak ada jawabannya tapi orang tahu jawabannya. Saudara, yang menarik begini, kalau kita melihat konteksnya memang ini adalah sebuah mengingatkan tentang para pendengar supaya mengetahui bahwa Allah itu begitu berhikmatnya, begitu berkuasanya, sehingga apa yang dijanjikannya, khususnya dalam pembebasan Israel, di dalam pembuangan itu pasti akan tergenapi. Tapi saya tidak akan masuk ke situ, saya ingin memperlihatkan pada kita semuanya tentang hal apa yang sebetulnya di ayat 12 ini sedang ingin ditekankan. Kalau sudah memperhatikan ada beberapa kata di situ yang mungkin selain memang bersinonim, juga ada beberapa yang mungkin sudah tidak ketahui. Misalnya dacing, ada yang tahu apa itu dacing? Timbangan yang seperti apa ya? Nah kalau saudara lihat di posyandu itu biasanya ada dacing itu. Jadi timbangan yang sebetulnya dari besi yang panjang begitu, yang antara ukuran panjang pendeknya itu tidak sama, supaya kemudian nanti beban yang diukurkan nanti kemudian disesuaikan dengan neraca yang diputar-putar begitu, ngerti ya? Jadi yang untuk nimbang bayi itu kira-kira begitu. Nah itu namanya dacing. Tapi yang menarik di ayat ini ada beberapa kata yang sebenarnya bersinonim, tujuannya untuk memperlihatkan kepada kita bahwa Allah itu menakar, mengukur, berkuasa atas segala sesuatu, dan kuasanya itu ditunjukkan dengan ia mengukur segala sesuatu. Siapa yang menakar air laut? Ada yang pernah tahu ya, air laut itu jumlahnya berapa kubik? Tidak pernah tahu, kita pikir bahwa itu random saja. Tapi ternyata melalui ayat ini kita tahu bahwa seberapa air laut, berapa kubik air laut seandainya bisa diukur, itu ternyata memang tertentu, by purpose, jelas. Dan Allah lah yang menakar air laut itu. Bahkan dikatakan dengan lekuk tangannya, menunjukkan kebesaran dia. Dan mengukur langit dengan jengkal. My God, siapa yang bisa mengukur langit? Ilmu pengetahuan sampai hari ini bahkan tidak bisa mengerti itu batasan langit sebetulnya. Tidak bisa mengerti itu galaksi itu berapa luasnya, dan banyak hal yang misterius yang masih ada di atas kita, di langit itu. Tapi semua itu dikatakan diukur dengan jengkal dari tangan Tuhan. Kalau sudah memperhatikan, ini adalah bentuk-bentuk kalimat antropomorfisme. Memperlihatkan Allah itu seolah memiliki bentuk badan, bentuk tubuh seperti kita. Tangan Tuhan, jengkalnya Tuhan. Padahal Allah itu kan roh, betul ya? Tapi kalimat-kalimat seperti ini dibutuhkan supaya apa? Kita bisa melihat ekspresi-ekspresi di dalam diri Allah. Nah kalau saudara memperhatikan berikutnya, menyukat debu tanah dengan takaran, menimbang gunung-gunung dengan dacing. Artinya apa? Gunung-gunung itu ada takarannya, ada ukurannya, semua tertentu. Dan ini semua menunjukkan bahwa tidak ada sesuatu yang terjadi kecuali Allah mengizinkan itu ada dan terjadi. Terus apa yang saya hendak ingin tekankan adalah yang pertama, kita harus melihat tentang kedaulatan Allah. Bapak Ibu, ini bukan khotbah yang mudah, tapi saya percaya kalau saudara mendengar ini baik-baik, saudara akan semua diberkati oleh Tuhan. Siapa yang percaya bahwa Allah itu memiliki rencana dan rencananya itu pasti sudah ada dalam kekekalan? Tidak mungkin tidak, kalau Allah itu berdaulat, maka kedaulatannya pasti bersifat mutlak. Amin ya, saya ulang ya. Kalau Allah itu berdaulat, maka pasti kedaulatannya bersifat mutlak, tidak bisa tidak. Dan sebetulnya kalau kita percaya dia adalah Allah, maka mestinya kita juga percaya dia adalah pribadi yang betul-betul berdaulat mutlak. Tidak bisa tidak itu. Kalau kita percaya Allah itu ada, dan kita menyembah Allah, maka pribadi yang kita sebut dengan Allah itu pastilah adalah pribadi yang berdaulat mutlak. Maksudnya apa? Berkuasa penuh. Maksudnya berkuasa penuh itu apa? Bahwa tidak mungkin ada sesuatu yang terjadi kecuali dia yang maha berkuasa itu mengizinkan hal itu terjadi. Dan waktu dia izinkan itu terjadi, apa yang diizinkan Tuhan adalah segala sesuatu yang diketahuinya, dan apa yang diketahuinya adalah segala sesuatu yang telah ditetapkan dan dirancangkannya. Nah, ini semua adalah konsekuensi logis dan teologis daripada kedaulatan Allah. Kalau Allah itu berdaulat, tidak mungkin ada sesuatu terjadi di luar rencananya. Tangkap? Loh kok Isa suamimu sakit loh? Loh ya apa sih? Aduh, gara-gara apa ini? Masa Tuhan ngomong begitu? Apa Tuhan adalah Tuhan yang kagetan? Yang waktu Adam dan Hawa ketika di Taman Bungkul lalu kemudian makan rawon setan di sana itu, atau rawon kalkulator itu, enggak lah di Taman Eden itu. Lalu kemudian Tuhan, lo Adam, Hawa ya, kok tak kasih tahu lu mbok makan itu, lu kok mbok makan ya apa? Gini lah bingung aku ya apa sih?
Ya tentu Allah tidak begitu. Nah kamu saya, segala sesuatu ada dalam pengetahuan Allah, foreknowledge-nya Allah, pengetahuan Allah tentang segala sesuatu di depan. Dan apa yang diketahui Allah tidak lain tidak bukan adalah apa yang dirancangkannya. Dan saudara akan melihat bagaimana Alkitab memberitahu bahwa rencana Allah itu ada bahkan sejak dalam kekekalan. 2 Raja-Raja pasal 19 ayat 25. Kita akan baca ini, saya berharap saudara mau bersabar untuk baca banyak ayat saudara. Banyak ayat. Karena mumpung sedang ibadah dan di gereja, haleluya itu. Enggak lah, saudara juga pasti baca firman Tuhan. Tidak ada yang ngamen. Bercanda saja. Tapi ya kadang belum tentu juga loh saudara ya. Maksud saya, puji Tuhan ada yang berani dengan berbesar hati mengakui, bahkan doa saja enggak. Ya kan? Tapi ya enggak apa-apa, enggak. Bagian kita itu bukan untuk menghakimi orang lain. Ya. Karena kadang-kadang apa yang disaksikan orang, kadang-kadang juga itu yang kita lakukan. Kita doa makan aja kadang enggak. Makanan di depan yang kita lakukan bukan doa. Ambil handphone, foto makanan ini, posting di story. Gitu. Belum dimakan, tapi sudah wow, ini recommended, belum dimakan. Padahal itu. 2 Raja-Raja 19 ayat 25, perhatikan baik. Bukankah telah kau dengar bahwa aku telah menentukannya dari jauh hari dan telah merancangnya pada zaman purbakala? Sekarang aku mewujudkannya bahwa engkau membuat sunyi senyap kota-kota yang berkubu menjadi timbunan batu. Yang hendak saya tekankan adalah frase-frase awal dari ayat ini. Bukankah telah kau dengar bahwa aku telah menentukannya dari jauh hari dan telah merancangkannya pada zaman purbakala? Kalau saudara membaca Alkitab berkata purbakala, ini tidak merujuk pada zamannya Flintstone, saudara ya. Yang lari-lari masuk goa, bawa pentung, bukan, gambar-gambar, bukan. Itu merujuk kepada apa? Satu kondisi, satu masa di mana bahkan masa itu belum ada. Merujuk kepada suatu waktu di mana waktu itu belum ada. Mana itu? Atau kapan itu? Kekekalan. Kekekalan itu memang, ya memang ini terbatas ya, redaksionalnya pasti terbatas. Kekekalan itu memang disebut suatu waktu, padahal itu bukanlah waktu, karena kekekalan itu belum ada waktu. Sebab waktu itu diciptakan bahkan di dalam kekekalan. Ngerti? Nangkep maksud saya? Waktu Allah menciptakan waktu, sebelum waktu itu diciptakan kan sudah ada kekekalan tuh. Betul ya? Baru kemudian dia menciptakan waktu di mana Allah menandai pergantian waktu itu dengan apa? Terang dengan gelap. Satu periode waktu, ganti hari ditandai dengan terang dan gelap itu. Sebelum ada terang dan gelap, sebelum ada periode waktu, sebelum ada waktu itu sendiri, sebelum ada hari bahkan, sudah ada satu periode waktu tertentu. Yang kita tidak bisa sebut itu waktu juga. Tapi begitulah memang keterbatasan bahasanya dan itu adalah kekekalan. Disitulah Allah merancangkan segala sesuatu. Bahkan sampai pada hal-hal detail, contoh misalnya penebusan dosa. Itu pun bahkan telah dirancangkan Allah sebelum dunia ada. Berarti ini merujuk kepada kekekalan. Coba lihat ya, 1 Petrus pasal yang pertama. 1 Petrus pasal 1. Kalau saudara menganggap khotbah ini nanti terlalu berat, mungkin saya akan lihat sampai seberapa kita bisa menangkapnya. Nanti kalau 20 menit masih terlalu berat, saya ganti khotbahnya dengan 3 cara cepat kaya. Jadi mungkin ini bisa lebih. Tapi enggaklah saya melihat dari mimbar saudara antusias mendengarnya gitu. Walaupun belum tentu ngerti, oh apa sih dimaksud? Nah, tapi nanti pasti akan tahu, tenang aja. Iya. Memang ada tipe-tipe pengkhotbah ya, yang ayat sulit diterangkan menjadi gampang. Ada tipe-tipe pengkhotbah yang ayat gampang diterangkan tambah sulit, begitu itu. Saya kayaknya yang kedua itu ya. 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-18 sampai 20. Perhatikan baik. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba, tak bernoda dan tak bercacat. Perhatikan ini, iya di sini merujuk kepada, iya itu merujuk kepada, iya ini merujuk pada Kristus, Bapak Ibu ya, tentu ya. Iya, Kristus telah dipilih. Dipilih sebagai apa? Dalam konteksnya sebagai penebus. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan. Tetapi karena kamu baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Perhatikan baik. Ia, Kristus
telah dipilih sebagai penebus sebelum dunia dijadikan. Loh, ini kan menarik ya. Maksud saya kalau dia dipilih sebagai penebus, maka yang ditebus adalah apa? Kalau ia ditentukan sebagai penebus, yang ditebus apa? Manusia, dosa manusia, begitu kan? Betul ya? Nah pertanyaannya begini, ia telah ditentukan menjadi penebus dari dosa manusia sebelum dunia dijadikan. Loh, waktu dunia belum dijadikan, manusianya sudah ada belum? Belum. Kalau manusianya belum ada, dosanya belum ada, tentu saja. Tapi menariknya, bahkan Kristus telah ditentukan untuk menjadi penebus dari apa yang bahkan belum ada. Sebab dalam foreknowledge-nya Allah, dalam kemahatauan Allah tentang segala sesuatu yang di depan itu, dia tahu somehow Adam dan Hawa ini pasti akan jatuh dalam dosa. Kenapa? Karena memang diciptakan sekalipun sempurna, tapi tidak sesempurna Allah. Nah kamu saya, gitu loh. Karena kalau Allah itu menciptakan makhluk yang sesempurna dia, ya berarti dia menciptakan Allah yang lain, dan itu tidak mungkin kan. Tapi dalam ketidaksempurnaannya ini Allah telah memberi jalan keluar, yaitu Kristus yang akan menebus dosa. Tapi itu semua ditetapkan bahkan sejak dalam kekekalan. Nah apa yang saya sampaikan di awal ini ingin menunjukkan bahwa rancangan kekal Allah itu ada bahkan sejak dalam kekekalan. Itu yang pertama. Yang kedua, waktu Allah membuat rencana, maka tidak ada itu opsi rencana lain atau plan B. Hanya ada satu rencana yang ditetapkan di dalam kekekalan. Rencana itu tidak akan berubah, rencana itu tidak akan gagal, pasti terlaksana. Kenapa? Karena ini lagi-lagi adalah konsekuensi dari kemahatauan Allah, konsekuensi dari kemahakuasaan Allah dan kedaulatan Allah. Rencana yang dia buat pasti tidak mungkin berubah atau gagal. Bilangan 23 ayat yang ke-19. Bilangan 23 ayatnya yang ke-19. Tidak apa-apa ya, di awal kita belajar doktrin dulu, nanti kemudian kita baru masuk bagian-bagian yang praktikal. Bilangan pasal yang ke-23 Bapak Ibu, ayat yang ke-19. Saya akan bacakan bagi saudara semuanya untuk bisa mengikuti ya. 23 ayat 19. Demikian bunyi firman Tuhan. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya? Lagi-lagi ya, ini adalah kalimat retoris. Atau berbicara dan tidak menepatinya? Tentu yang dimaksudkan adalah bahwa waktu ia berfirman pasti melakukan. Waktu ia berbicara pasti dia menepati apa yang disampaikannya itu. Betul ya? Waktu dia merencanakan sesuatu juga tidak mungkin gagal. Sebab ia tidak mungkin menyesal. Masakan ia menciptakan sesuatu lalu ciptaannya itu berlaku tidak seperti yang dia kehendaki, terus dia menyesal betul-betul seperti di dalam Kejadian pasal 6 ayat 6 itu? Tentu tidak mungkin begitu. Kejadian pasal 6 ayat 6 mengatakan bahwa Allah menyesal karena telah menciptakan manusia. Tentu tidak dalam arti yang seperti kita pikirkan, bahwa Tuhan tuh ciptakan manusia, lalu manusia semakin berbuat dosa, terus Tuhannya nyesel. Duh mateng kon, lapo aku dhisik tak nyetal dhek. Duh wis krasa aku dhisik gitu ya. Lalu gede geton aku nyesel tuh. Loh kalau Allah itu memang betul-betul seperti itu, lalu di mana kemahatauannya? Halo? Nangkap ya? Loh, tapi kenapa ngomong begitu Pak? Nah ini yang saya sampaikan, ini harus dijawab. Memang ya Kejadian pasal 6 ayat 6 itu mengatakan Allah menyesal karena melihat dosa manusia yang semata-mata segala sesuatu yang keluar dari dalam hatinya itu menghasilkan dosa. Memang, tapi ayat itu tentu tidak harus diartikan atau ditafsirkan bahwa betul-betul Allah menyesal. Ini adalah bahasa antropopatisme. Kalau tadi ada gaya bahasa antropomorfisme, artinya morf itu bentuk ya, metamorfosis, pergantian bentuk atau peralihan bentuk. Kalau gaya bahasa antropopatisme itu, gaya bahasa seolah-olah Allah itu digambarkan memiliki perasaan seperti manusia. Nah kamu saya, contoh menyesal, marah gitu. Wah itu digambarkan seperti begitu, tujuannya apa? Supaya kita tahu bagaimana respon, reaksi, perasaan, emosinya Allah terhadap dosa. Dengan kata lain, hendak menunjukkan kepada kita bahwa Allah itu benci dosa, Allah itu muak melihat manusia ketika jatuh dalam dosa. Makanya jangan pernah bermain-main dengan dosa. Nah kamu saya, begitu saudara-saudara. Jadi yang saya sampaikan adalah begini, bahwa Allah itu merancang dan pasti akan digenapi. 1 Samuel 15 ayat 29. 1 Samuel 15 ayat 29. Saya sengaja sampaikan banyak ayat firman Tuhan untuk menjadi dasar argumentasi dari khotbah ini supaya kita tahu bahwa betul-betul firman Tuhanlah yang menyatakan bahwa apa yang dirancangkan Allah tidak mungkin berubah atau gagal. 1 Samuel 15
ayat yang ke-29. Demikian bunyi firman Tuhan. Lagi sang mulia dari Israel tidak berdusta. Ia tidak tahu menyesal, sebab ia bukan manusia yang harus menyesal. Jadi ayat-ayat Alkitab kalau sudah diperlihatkan begini, jangan pernah menganggap adanya kontradiksi. Kejadian 6 katanya Allah menyesal. Tapi tadi raja-raja Samuel mengatakan Allah itu tidak menyesal. Berarti Alkitabnya kontradiksi, tidak. Alkitab itu memang dipenuhi dengan hal-hal yang nampaknya kontradiksi, tapi sebetulnya bukan kontradiksi. Ini biasa disebut sebagai paradoks. Apa sudah? Paradoks. Apa itu paradoks dan apa itu kontradiksi? Kontradiksi itu kira-kira begini. A itu bukanlah B. A tidak sama dengan B. Tetapi A tidak bertentangan dengan B. Anggap. Kalau paradoks itu begini. A bukanlah B. A tidak sama dengan B. Tetapi A tidak bertentangan dengan B. Nah, saya kasih contoh aja, Pak Samuel boleh maju ke depan, Pak? Boleh? Kita kasih tepuk tangan Bapak Ibu. Iya, puji Tuhan. Kita nyanyikan lagu terakhir ya untuk belum. Ini contoh saja. Saya kenal beliau lama sudah. Beliau ini sebetulnya saudara saya. Jadi mamanya beliau ini adalah istrinya papanya. Nah, saudara di dalam Tuhan lah ya. So, misalnya ya, saya dengan Pak Samuel ngobrol-ngobrol lagi ngopi bersama di sebuah mall. Lalu kemudian ada jemaat Oikos yang, aku tadi lihat Pak Petra lagi ngopi, Dek TP misalnya. Betul apa enggak itu? Kalimat itu betul enggak? Betul. Lalu ada orang kedua, misalnya jemaat yang lain misalnya. Aku lihat tadi Pak Samuel, saya biasa WL suaranya wena itu loh. Itu lagi ngopi, Dek TP misalnya. Betul enggak kalimat kedua? Betul ya? Kalimat pertama sama atau enggak dengan kalimat kedua? Saya ulang ya. Orang pertama bilang, aku tadi lihat Petra ngopi. Kopinya gede, mbok cangkir gitu misalnya itu. Misalnya gitu, Dek TP. Yang satunya bilang, aku lihat Samuel loh. Tadi Dek ngopi, Dek. Kalimat pertama dengan kalimat kedua sama enggak? Enggak, apa yang membedakan? Orangnya ini kan, betul ya? Tapi apakah dua kalimat ini bertentangan? Tidak, sebab bicara tentang satu fakta yang sama. Bedanya yang satu bertitik beratkan pada saya, menceritakan ketemu saya, yang satunya dengan Pak Samuel. Tapi saya dan beliau sama-sama sedang dengar firman, haleluya, melayani doa, kan enggak ngopi. Thank you Pak, bisa kembali ya. Ya, begitu saja, baik gitu. Nanti pulang dapat Indomie. Kopi ya, baik. Thank you. Jadi kira-kira begitu loh. A dan B memang tidak sama, tapi tidak bertentangan. Tadi dikatakan Allah menyesal, sekarang Allah tidak menyesal. Ini bukan sebuah kontradiksi. Sebab bahkan ya, saya menantang kalau ada yang bisa membuktikan satu ayat saja di dalam Alkitab ini yang kontradiksi, seluruh firman Tuhan kacau balau, gagal. Tidak bisa tidak. Sebab apa? Kalau ini betul-betul berasal dari Allah, tidak mungkin ada yang bertentangan dengan dirinya sendiri. Betul ya? Yang ada adalah hal-hal yang bersifat paradoks. Jadi dengan kata lain Bapak Ibu, Allah itu bukanlah Allah yang perlu untuk apa? Menyesali apa yang dirancangkan lalu membuat rancangan yang baru. Tidak ada plan B dalam diri Allah itu. Dalam rancangan kekal Allah tidak ada rencana A, lu kok gagal, tak bikin B. Kalau A bisa gagal, B apa yang menjamin tidak bisa gagal? Jadi nanti rencananya Allah itu sampai A1, B1, sampai Z12. Nah maksud saya, banyak poin gitu. Enggak, hanya satu rancangan, dan rancangan itu yang digenapi tidak mungkin bisa gagal. Dan rancangan itu dibuat bahkan dalam kekekalan. Kenapa penting untuk saya menekankan ini? Karena memang ini adalah konsekuensi logis dari kedaulatan Allah. Dan begitu berdaulatnya Allah, sampai-sampai ternyata Bapak Ibu ya, tidak ada sesuatu yang terjadi randomly, tidak ada sesuatu yang terjadi secara random, tidak ada sesuatu yang terjadi secara kebetulan. Bahkan apa yang nampak kebetulan tidak lain tidak bukan adalah penggenapan dari apa yang dirancangkan Allah. Saya ulang ya, apa yang nampak kebetulan tidak lain, tidak bukan, adalah penggenapan dari apa yang dirancangkan oleh Allah. Itu pasti, sebab Allah itu bahkan berdaulat atas hal-hal yang nampak kebetulan. Amsal pasal 16 ayat 33 itu mengatakan bahwa undi dibuang di pangkuan, tetapi setiap keputusannya berasal daripada Allah. Saya tidak tahu, pernah mencontohkan di sini. Ada yang punya uang koin Bapak Ibu? Ada?
tenang aja tak balikin kok pendeta kalau ini tenang aja itu. Jangan-jangan sudah trauma, aku sering dipinjemin uang Pak sama pendeta gak tahu balik. Kali ini tak balikin tak. Ada punya koin. Loh ini pertanyaan beneran, ada yang punya koin? Ya ampun Cek peliti rek. Ada yang punya koin? Bu, boleh ini. Saudara kuaya lo ya. Loh Pak, Oikos mana punya koin Pak? Loh itu loh jatuh kan. Ya. Bolehkah saya meminjamnya untuk alat kemuliaan nama Allah, Bu? Boleh ya? Iya. Oh, ada. Oh, baik. Terima kasih. Nanti ingatkan saya ya, Bu, ya. Jangan sampai gara-gara gopean begini saya enggak maksud saya. Ini ada uang 500 Bapak Ibu ya. Atau dibuka ini ya, puji Tuhan ya. Ada uang 500, ada tulisannya tentu saja nominal 500 sama kok kayak saya ya ini ya itu. Rambut tipis, kacamata gini tuh. Ada gambarnya pahlawan mungkin ini. Nah ini ada dua sisi kan. Orang dulu itu kalau mau cari keputusan Allah, biasanya mereka lakukan salah satunya dengan buang undi. Kenapa? Karena firman Tuhan belum lengkap diberikan sebagai petunjuk kehidupan. Bahkan sampai pada zaman para rasul ketika mereka mencari penggantinya Yudas, yang akhirnya ketemu siapa? Ya, akhirnya ketemulah Matias, itu juga dilakukan dengan cara buang undi. Jadi mereka itu berdoa, Tuhan siapa ya di antara A, B, C, D misalnya. Lalu kemudian dibuang undi, keluar nama Matias. Kalau untuk dua opsi dan cari satu keputusan, mereka biasanya pakai undi koin. Ada dua sisi. Contoh ya, loh Tuhan, anakku ini cuman sitok loh. Yang cantik dewek itu. Ini sing deketi dua. Podo gantengnya, podo Kristene, podo sogene. Aduh ya apa ya bingung aku milih sing di. Sing satu nih apel, bawain senenganku, buah-buahan, bawain semua. Sing satu bawa kucing, bawa anjing, ya ngerti nih misalnya. Contoh misalnya, lo pilih sing dia. Mereka berdoa, Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Wes pokoknya nek sing keluar 500, berarti Michael sing tak pilih gitu. Nek sing keluar ternyata gambar Petra ini gitu. Ya berarti yang satu. Lalu mereka berdoa terus, undi dibuang di pangkuan. Kira-kira kalau saya lakukan ini yang keluar yang gambar apa ya? Ya nggak usah tebak-tebakan, ya salah satunya lah ya toh. Ya bisa yang 500, bisa yang gambar saya ini kan itu. Pokoknya undi dibuang di pangkuan. Tetapi setiap keputusannya terus ya, berasal daripada kelihatannya kebetulan ya. Halo? Kelihatannya kebetulan. Tapi saya orang yang paling percaya bahwa tidak ada yang kebetulan di hadapan Allah. Amin, saudara. Apa yang kebetulan hanyalah terjadi di luar ekspektasi kita. Pas butuh kain, jalan-jalan di misalnya, atau butuh spray, ya, jalan-jalan di Atom. Ada toko spray. Pas sudah sepele-mele gini, ternyata keluar taji. Loh, lu tasin duit toko ini. Konco SD. Loh puji Tuhan, kok tepaan yos. Dapat diskon konco dewek sing punya toko, haleluya itu. Gitu. Terima kasih. Kelihatannya kebetulan ya. Tapi saya percaya semua itu terjadi hanya gara-gara di luar ekspektasi kita. Tapi apa yang di luar ekspektasi kita itu pun adalah apa? Penetapan Allah. Apa yang hendak saya sampaikan sebetulnya adalah suatu doktrin yang seandainya kita belajar ini secara komprehensif, ini akan membahagiakan kita Bapak Ibu. Kenapa? Kalau memang tidak ada sesuatu yang terjadi secara kebetulan, berarti apa yang terjadi itu di dalam kontrol ilahi. Di dalam kedaulatan Allah, dalam rancangan kekal ilahi. Dan kita bisa percayai bahwa Allah merancangkan sesuatu yang mendatangkan damai. Tidak bisa tidak. Saya kapan hari pulang badminton, saya masih badminton, nanti sore ini saya juga rencana badminton Bapak Ibu. Ya walaupun dulu saya badmintonnya sama pendeta-pendeta dan tidak terlalu menyenangkan. Kenapa? Jujur saja ini bukan ngerasani pendeta-pendeta ya. Badminton sama hamba-hamba Tuhan tidak nyeneng. Tidak tahu kenapa? Gak keringetan. Kan hamba Tuhan tidak boleh saling serang, saling tipu kan tidak boleh. Jadi badminton kaki gerak aja enggak saya. Iki apa sih? Aku semesen, gak usah saling mengasihi gitu. Nah, jadi akhirnya saya ganti teman badminton. So, saya mau cerita apa tadi? So, apa tadi? Yang ingin saya sampaikan adalah betapa luar biasanya Tuhan ya. Bahwa tidak ada sesuatu yang terjadi kebetulan. Nah, kapan hari waktu saya selesai badminton, nah ini loh yang mau tadi tak ceritakan. Saya itu diajak makan sama teman-teman. Ayo Pak, makan dulu Pak. Makanlah, kami makan di sebuah tempat makan. Saya selesai makan, saya pulang duluan. Mobil saya itu
cekok gitu, pesok. Karena ya tentu saja habis ditabrak orang. Saya lihat kok enggak ada keterangan, nomor telepon yang ditinggalkan atau apa. Ya, saya dalam hati, oh Tuhan, saya masuk, anak saya yang heboh, anak saya yang paling kecil. Loh, kok mobilnya gitu? Siapa sih nabrak ini? Saya bilang, santai Vin, santai. Dia masih kecil, anaknya memang ini loh apa, ekspresif. Santai Vin, tenang aja, tenang, tidak apa-apa. Kalau ini terjadi, ini berarti seizin Tuhan terjadi. Doktrin ini menguatkan saya, bahwa tidak ada yang kebetulan. Dari peristiwa itu justru yang membuat saya bersyukur adalah bahwa saya justru tidak panik, tidak dendam, tidak apa. Hanya kurang ajar ya, nggak tanggung jawab. Wes ngerti lagi mobilnya pendeta, tabrak cita gue. Tidak, saudara. Tidak. Saya malah bersyukur bahwa hati saya tidak terikat dengan hal itu. Artinya saya tidak sampai harus menggenapi apa yang disindirkan firman Tuhan. Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Bagi saya kalau lihat begitu ya misalnya ya, mungkin orang lain, mungkin setiap kali lihat pesoknya, loh ini kurang ajar, tak dongat, motormu kan gembos, misalnya itu. Atau saya lihat itu, puji Tuhan hatiku enggak ada di situ. Kenapa saya ngomong begini? Supaya saudara tahu saya orang baik, haleluya itu. Enggak. Apa yang saya hendak maksudkan adalah bahwa saya percaya doktrin ini akan menguatkan, termasuk misalnya kalau hari ini ada yang sakit, ada anggota keluarga yang sakit. Percayalah kalau Allah itu berdaulat mutlak. Dan dalam kedaulatannya, Ia menata segala sesuatu. Bahkan hal-hal yang nampaknya buruk. Tapi somehow di balik itu semua Allah sudah mengerjakan hal yang baik. Kalau Allah itu berdaulat mutlak dan Dia memang benar-benar berdaulat mutlak, berarti dengar baik-baik. Dia bahkan in control atas apa yang terjadi dalam hidup kita. Contohnya misalnya, Dia menakar seberapa kekuatan kita dalam menghadapi permasalahan. Itu tidak bisa tidak. Contohnya, kalau saudara perhatikan, coba buka 1 Korintus pasal 10 ayat 13. 1 Korintus pasal 10 ayat 13. Saudara akan melihat di situ bahwa benar-benar Allah itu menakar kekuatan kita sampai kemudian menakar juga beban permasalahan yang bisa kita tanggung. 1 Korintus 10 ayat 13. Ini ayat yang terkenal sekali lah. Ya. Nah ini. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan yang biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Wait. Contohnya misalnya, si A punya kekuatan menanggung beban 10 kilo. Kira-kira Tuhan kasih beban berapa sama dia? 10,1? Tidak mungkin. Sebab kalau demikian itu berarti melampaui kekuatan. Betul ya? Si B punya beban untuk menanggung kekuatan 5 kilo. Tuhan tidak mungkin kasih 5 kilo 1 on, 1 gram even. Tidak mungkin bahkan. Nah kamu saya. Karena Dia itu tidak mungkin memberikan pencobaan atau mengizinkan pencobaan terjadi. Saya bilang Dia tidak mungkin memberikan karena bisa saja Allah itu berperan sebagai first cause atas permasalahan yang ada. Atau Dia juga berperan sebagai second cause atas apa yang terjadi. Tapi yang jelas bahwa Allah di dalam kedaulatannya menakar kemampuan kita. Sehingga Dia tidak mungkin memberikan pencobaan melebihi kekuatan manusia. Kalau saudara membaca firman Tuhan, saudara akan ketemu tokoh yang nampaknya paling luar biasa beban hidupnya. Siapa? Oke. Bu Linda jawab Yesus, teman-teman yang lain jawab Ayub. Paulus mungkin misalnya, gitu. Tapi tahukah saudara, di antara semua manusia yang menderita di dunia ini, entah mereka menderita karena dosanya atau karena dosa orang lain. Tapi sebenarnya yang paling menderita di antaranya adalah Yesus. Kenapa? Karena Yesus menderita bukan karena kesalahan dan dosanya sendiri. Betul ya? Tapi yang saya hendak maksudkan dalam misalnya Ayub atau Paulus. Ayub itu disebut orang sebagai orang yang nampaknya paling menderita luar biasa. Satu kabar di detik yang sama. Satu belum selesai, orangnya yang ngabari belum pulang. Kabar buruk lain terjadi lagi. Kabar buruk yang lain terjadi lagi. Betul ya? Waduh. Tapi dengar baik-baik, apa yang saya hendak sampaikan. Beban Ayub nampaknya sangat besar. Tapi jangan lupakan, ternyata melalui ayat ini kita bisa melihat kekuatan Ayub juga pasti sangat hebat. Sehingga oleh karena takaran Tuhan melihat kekuatannya Ayub, dia diizinkan untuk menerima beban seperti itu. Karena Allah tahu bahwa beban seperti itu tidak akan melebihi, melampaui kekuatannya Ayub. Nangkap? Gitu loh. Dengan kata lain begini loh. Kalau hidup itu, jangan hanya melihat masalahnya saja.
Tapi juga lihatlah kekuatan Allah yang ada dalam diri kita. Aku guys kurang apa sih ndek ikos iku? Kabeh pendeta sing ngekei duwite aku loh. Misalnya itu. Kabeh persembahan pendeta aku sing ngasih no amplop gitu kan itu. Dek kurang aku pelayanan sama Tuhan. Gitu kok suamiku so sakit. Misalnya itu. Tapi enggak begitu kan. Tapi dengar baik-baik ya. Bahwa Allah itu menakar kemampuan kita. Jangan hanya fokus kepada suami yang sakit, si A yang sakit, atau diri kita yang sakit. Fokuslah juga pada kekuatan Allah yang berlimpah atas kita itu. Sebab itu semuanya pasti seimbang karena Allah berdaulat mutlak, tidak bisa tidak. Allah tahu seberapa kekuatan kita, Dia menakar sehingga beban masalah kita tidak mungkin melampaui kekuatan kita. Bahkan Bapak Ibu tidak cuma itu ya. Dia tidak cuma menakar beban masalah kita. Dia juga memberikan jalan keluar kalau kita bisa lihat lanjutan dari ayat ini. Tapi yang menarik, hari ini kita akan sama-sama melihat bahwa betul-betul Allah itu tidak akan memberikan kepada kita kemampuan atau beban yang melampaui kemampuan kita. Coba lihat Keluaran pasal 13 ayat 17. Keluaran pasal 13 ayat 17. Nah, sebentar lagi saya selesai. Supaya melegakan Bapak Ibu, haleluya. Keluaran 13 ayat 17. Setelah Fir'aun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka, orang-orang Israel yang keluar dari Mesir itu, melalui jalan ke negeri orang Filistin. Walaupun jalan ini yang paling dekat. Sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Lihat ini. Allah tahu betapa Israel itu bangsa lapar ngomel, haus ngomel, dikasih ini ngomel. Hanya gara-gara pengen makanan yang berbeda, ngomel-ngomel. Ya Allah itu, pancene Musa itu aneh-aneh kok. Bawa kita keluar dari Mesir. Ya bawa di Mesir lah enak. Walaupun kita nanti mati dengan keadaan perut kenyang. Gitu. Seolah-olah Allah itu tidak sanggup untuk memelihara, mengenyangkan mereka. Allah itu tahu tipe-tipenya itu. Sehingga dia tidak akan bawa orang Israel itu melalui jalan shortcut itu. Sebab di jalan shortcut itu banyak orang Filistin yang memerangi mereka dan nanti mereka akan apa? Lemah iman meninggalkan Allah. Sama loh. Kalau hari ini saudara memikirkan bahwa saudara sudah menanggung beban yang begitu amat sangat berat, ingat baik-baik. Allah itu berdaulat mutlak, berkuasa penuh atas hidupmu. Dia tidak mungkin memberikan beban yang tidak sanggup kita angkat. Itu berarti jangan hanya fokus pada bebannya, fokuslah pada Allah yang menguatkan kita. Sebab dia tahu bagaimana kita ini. Kita ini fragile, mudah lemah, mudah patah. Paulus bilang bahwa aku ini seperti apa? Seperti bejana tanah liat. Yang kalau bukan Tuhan yang menguatkan, ya dia mudah pecah lah. Dia tahu itu. Sama seperti kita juga kan. Itulah sebabnya kenapa kita perlu tahu bahwa Allah itu berdaulat. Sehingga tidak mungkin dia memberikan kepada kita, mengizinkan sesuatu hal terjadi, kecuali jika itu demi mendatangkan kebaikan bagi kita semuanya. Sama Yosua dan yang lain-lain juga begitu. Waktu Allah memanggil Yosua untuk menggantikan Musa, saudara tahu apa yang diucapkan Allah pada Yosua berulang-ulang kali? Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Betul ya? Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, berulang-ulang kali. Lo waktu Tuhan ngomong begitu itu ya juga bukan Tuhan asal ngawur aja. Aku ngomong apa ya Yosua ini? Jangan sombong ta. Ojo lah, ikut kemarin aku ngomong sama si A. Atau kamu tak omongi apa ya? Enggak begitu. Allah itu kalau ngomong kuatkan dan teguhkanlah, karena memang jelas Yosuanya ndak kuat dan kurang teguh. Halo? Loh, jangan salahkan Yosua dong. Dia itu hendak menggantikan tokoh Israel yang begitu sangat karismatik, luar biasa, penyertaan Allah begitu hebat dan dahsyat kepada Musa itu. Lalu dia disuruh menggantikan, siapa dia itu? Walaupun kalau kita melihat ternyata memang Allah sudah persiapkan Yosua itu sejak awal-awal itu. Tapi yang menarik adalah begini, Tuhan berkata kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Apa memang tidak mudah, tapi menariknya ini, ketika Yosua menghadapi masa-masa sulit, saudara akan melihat bagaimana Allah yang datang menguatkan dia. Waktu dia tidak berperang, Allah itu datangi dia dengan apa? Menunjukkan diri sebagai panglima bala tentara sorga itu. Wih, apa kerennya.
ya, waktu mau perang Allah menunjukkan dirinya sebagai panglima bala tentara. Karena apa? Butuh kekuatan kan, nangkap ya. Sehingga memperlihatkan dirinya seperti itu. Nah, coba misalnya mau perang, Tuhannya datang sebagai apa misalnya? Penjual roti, gak matching ini, gak relate blas gitu. Yang dibutuhkan bukannya perut kenyang, tapi kekuatan. Makanya Allah itu datang mendatangi Yosua sebagai bala panglima tentara surga itu. Artinya apa? Yalah. Kalau sudah percaya bahwa Allah itu berdaulat mutlak, maka mestinya di dalam kedaulatannya itu tidak mungkin terjadi satu peristiwa sekecil apapun, seremeh apapun, kecuali Allah menghendakinya. Amin. Matius 10 mengatakan bahwa burung pipit dijual 2 ekor seduit. Maksudnya apa? Murah. Seduit dapat 2 ekor. Apalagi burung pipit yang kecil itu, kalau saudara memperhatikan itu disampaikan dengan bentuk kalimat diminutif. Artinya apa? Di antara burung pipit yang kecil, yang lebih kecil lagi itu loh yang sedang disampaikan itu. Itu, diminutif itu begitu. Di antara burung pipit yang kecil, yang lebih kecil itu loh. Itu tidak mungkin jatuh ke tanah di luar kehendak Bapamu. Dengan kata lain, hal-hal yang remeh pun bisa terjadi karena Allah mengizinkan hal itu terjadi. Dan kalau itu diizinkan Tuhan terjadi, tidak mungkin tidak. Tujuannya adalah apa? Mendatangkan kemuliaan dan kebaikan bagi kita semuanya dan nama Dia. Jadi dengan kata lain Bapak Ibu, Allah menakar kekuatan kita. Termasuk juga berarti Allah menakar berkat-berkat kita. Tidak bisa, tidak, pasti. Kalau saudara misalnya membaca kisah di zaman Keluaran ya, misalnya di Keluaran pasal 16 itu kan tadi seperti saya ceritakan orang-orang Israel minta makanan itu. Tuhan kasih mereka makannya, tidak pernah mereka lihat itu. Apa itu? Mana. Tuhan menakar loh berkat bagi mereka. Satu orang ambil sebanyak yang Tuhan kehendaki. Kalau saudara baca di Keluaran pasal 16 ayat 4. Keluaran pasal 16 ayat 4, ayat 5, ayat 13 seterusnya. Saudara akan tahu Allah itu menakar masing-masing 1 gomer tiap orang. Kenapa? Itulah takaran yang memang tepat, yang memang cukup bagi mereka. Tidak kurang, tidak lebih. Allah menakar berkat kita. Karena itulah konsekuensi dari kedaulatan Allah. Kalau Allah berdaulat, hal-hal paling detail dalam hidup kita, tidak mungkin tidak. Dia juga berintervensi di dalam. Allah itu menakar berkat kita. Itulah sebabnya Bapak Ibu juga dalam hal ini, jangan mudah ngomel hanya gara-gara apa. Misalnya hari ini pendapatan kita tidak seperti yang kemarin, atau tahun ini tidak seperti yang tahun lalu, atau dan seterusnya. Apa yang didapatkan suamimu mungkin tidak sesignifikan tahun-tahun sebelumnya. Jangan mudah ngomel, Allah itu menakar berkat kita. Amin, saudara? Percayalah, kelihatannya sedikit, tapi yang sedikit itu bisa menjadi bagian berkat kita. Sebab yang sedikit itu membuat kita, atau dibuat Tuhan juga, kita diberkati dengan kesehatan, sehingga yang sedikit itu tidak perlu kita pakai untuk berobat, misalnya. Atau hal-hal yang lain. Tapi yang pasti, karena Allah itu berdaulat mutlak. Dan saya sudah menunjukkan kepada saudara, betapa Allah berdaulat dengan Dia punya rencana, rencananya tidak mungkin gagal, rencananya pasti terlaksana, bahwa dalam segala sesuatu situasi Dia intervensi, termasuk hal-hal yang nampak sepele, hal-hal yang nampak kebetulan, hal-hal yang remeh, Allah ada di situ, berdaulat atas hal itu, termasuk juga bahkan setiap pencobaan-pencobaan yang hari ini ada. Sakit penyakitmu tidak melebihi kekuatanmu di dalam Tuhan. Walaupun saya harus katakan, tidak pernah ada janji Tuhan loh, tidak pernah ada. Oh, setiap saudara yang sakit, yang hari ini datang di hadapan Tuhan, dengar baik-baik, Tuhan pasti menyembuhkan. Tidak ada. Maafkan saya menyatakan ini. Saya bukannya tidak berempati dengan sakit. Tapi saya harus nyatakan kebenaran. Karena kebenaran itu yang justru akan memberi penghiburan dan memerdekakan saudara. Kenapa? Kalau kita salah dalam mengikut Tuhan, ikut Tuhan loh, pokoknya yang sakit pasti disembuhkan. Dari sopo. Tidak pernah ada satu ayat yang menjanjikan bahwa seadanya orang sakit pasti disembuhkan Tuhan. Yang janji gitu itu bukan Tuhan, tapi WL. Tapi Pak Sem enggak. Biasanya WL begitu. Saya itu pernah kenal, saya sebut nama aja enggak apa-apa lah, memang dia sudah pernah cerita. Andrew. Sekarang ada di satu gereja ini. WL, hebat sekali. Dia itu pernah cerita. Wah, aku pernah lihat tuh. Ya ini kesembuhan, KKR kesembuhan rohani gitu. Ada orang itu datang pakai krok satu, ininya di gift gitu. Jadi pakai krok gitu.
Lalu didoakan sama pendeta, dalam nama Tuhan, tepuk-tepuk ini gipe. Dalam nama Tuhan, sakitnya disembuhkan, sembuh dengan nama Tuhan. Dia datang pakai gip 1, pulang pakai gip 2. Siapa yang pernah menjanjikan bahwa seadanya sakit pasti Tuhan sembuhkan? Tidak ada. Yang miskin diberkaya oleh Tuhan. Yang punya hutang Tuhan pasti lunaskan. Haleluya, saudara. Jemaat puji Tuhan, haleluya. Jemaatnya seneng. Malaikatnya sih nangis ya. Kan sing hutang kok Tuhan sing lunasi ya apa sih? Ya Tuhan bisa memberkati kita untuk melunaskan hutang gitu loh. Nah maksud saya, tapi tidak ada sama sekali jaminan begitu. Loh, terus ya apa Pak? Sakitku ya apa? Terus suamiku ya apa? Loh kalau sudah tanya saya ya, loh aku terus takon sopor gitu. Ya, saya tidak bisa berkata apa-apa. Tuhan mungkin bisa sembuhkan, atau mungkin Tuhan sedang hendak menolong dengan cara yang lain. Paulus itu pernah struggling saudara, dengan duri dalam dagingnya. 1 Korintus 12, dia berdoa sampai 3 kali. Beberapa penafsir mengatakan itu sakit penyakitnya. Ya, beberapa yang lain mengatakan adanya orang-orang yang memang menghalangi pelayanannya. Tapi apapun itu, dia berdoa. Dan kepada orang seperti Paulus ini, yang bukan hanya rela meninggalkan segala sesuatu demi Kristus, tapi juga rela menghadapi, menerima segala sesuatu demi Kristus. Terus tahu Tuhan ngomong apa? Waktu dia minta doa duri dalam dagingnya dicabut, Tuhan tidak bilang gini, Lulus, lu punya duri dalam daging. Aduh, gak ngomong kan, disik. Sorry yo, kamu harus berjasa loh untuk kemuliaan nama aku, saya tak sembuh nanti. Enggak. Tuhan bilang apa? Cukup kasih karuniaku kepadamu. Sebab dalam kelemahanmu, nyata kekuatanmu. Apa yang saya maksudkan? Bisa jadi bahkan tidak selalu Tuhan menyembuh. Tapi di balik itu, Tuhan membuat perkara yang indah, yang begitu hebat, yang tidak bisa dilihat oleh orang-orang lain dan tidak pernah dimiliki oleh orang-orang dunia. Apa itu? Kekuatan untuk menanggung segala perkara bersama dengan Tuhan. Itu hanya ada bagi orang-orang yang memang ada Tuhan di dalamnya. Saya pernah bertanya gini, di mana pertolongan Tuhan terhadap para martir? Di mana pertolongan Tuhan terhadap para martir? Saya itu menggumuli pertanyaan ini. Maksud saya gini, kan kayaknya akan lebih fenomenal, lebih luar biasa seandainya waktu Paulus hendak dipenggal kepalanya, pedang itu atau pisau itu, ding, ngerti ya? Loh, pisaunya gak mempan. Oh, nama Tuhan dimuliakan, haleluya. Kan lebih keren begitu kan? Sadrah, Mesak, Abednego, Daniel dari kandang singa, perapian keluar dengan wah, malah ganteng, malah kelihatan kinclong itu. Malah bling-bling segala macam, pipi jadi kenceng karena kepanasan itu, jadi rodok ketat gitu. Kayak habis botox gitu misalnya. Kan kayaknya lebih fenomenal begitu tuh. Daripada apa? Lehernya putus, mati tergeletak. Dan saya yakin dia tidak sempat nata senyum. Masa iya Paulus itu lehernya ditebas itu, terus dia nata senyum? Gak mungkin lah, mungkin matanya melotot, lidahnya ini melet, mungkin begitu. Makanya hati-hati ya, jangan pernah bilang kalau saudara maisong di adijasa, terus lihat ada orang, loh, tak noire, tahu tak, deh itu loh, ngatai diisolasi, balik gak iso nutup, ditutup, angkanya diisolasi. Terus yang lain bilang, lah yo gak nyangka yo, deh mati kayak gitu, padahal deh itu baik loh, pelayanan loh, khotbah loh, deh oikos juga. Kok mati kayak gitu ya? Saya pikir orang kalau mati masuk surga itu mesti yang ganteng-ganteng gitu ya. Lu dek temanku, gak nyangka kelakuannya padahal lu dek ngomong karo bojone, gak enak pedes ngomongnya. Tapi mati sok ketok ganteng. Lu ikut didandani. Dipacai gitu. Maksud saya apa? Jangan sampai kita itu bilang bahwa kalau orang ganteng wajahnya berseri-seri masuk surga. Lu Paulus itu wajahnya apa? Thomas itu kaki kanan, tangan kanan, kaki kiri, pare kuda brodol bruwo gitu. Saya pikir dia senyum ganteng-gantengan gitu. Tapi dengar baik-baik, yang menarik adalah begini, bahwa waktu saya berpikir tentang para martir, saya bertanya di mana pertolongan Tuhan itu. Waduh, saya sampai kemudian bersyukur pada Tuhan. Bahwa ternyata pertolongan Tuhan bukan dengan membebaskan mereka dari kematian.
tapi justru memberikan kepada mereka kekuatan untuk menghadapi kematian tetap di dalam iman kepada Tuhan. Itu yang luar biasa. Ya nggak mau saya berdoa supaya yang sakit kiranya menerima kesembuhan. Dan melalui kesembuhan itu bisa memuliakan nama Tuhan. Tapi dalam hal memuliakan nama Tuhan tidak selalu juga harus melalui kesembuhan. Seperti Bapak Ibu ya, maafkan saya ngomong ini. Tapi inilah kebenaran. Apa kita tidak bisa memuliakan Tuhan bahkan di tengah sakit kita? Saya akan menutup ini dengan sebuah kesaksian. Saya punya teman namanya Pak Handoyo. Dia ini yang punya restoran Kapin, tahu ya, Kapin. Nah, kalau saudara makan Kapin, terutama yang di barat, ya, yang saudara bilang aja, aku temannya Pak Petra, dapat 20% diskon, ya, saya kenal baik dengan beliau. Mama mertuanya itu satu kali kena cancer, saya melayani beliau ini mulai dari awal-awal. Biasanya Bu Linda, Pak Yo pasti kalau datang pada orang sakit kita menguatkan dia, mengingatkan pada firman dan tapi sudah tahu dalam kasus mama mertuanya ini, itu berbeda. Bukannya kami yang datang yang dikuatkan, dia yang sakit yang menguatkan orang yang sembuh. Bagaimana bisa? Dia itu bisa ngomong begini sama anak-anaknya, nih dengerin ya, mami Bu dibawa ke alternatif, dukun lah apa itu, pokoknya Bu dibawa ke sana-sana. Mami percaya nih Tuhan Yesus mau sembuhkan mami pasti bisa sembuh. Tapi kalaupun enggak, mami tetap mau beriman sama Tuhan Yesus. Apa kak gemeter? Itu ngomong, ya nih cuma sakit flu, hacing, itu ngomong gitu enak. Ini sakit yang bisa mendatangkan kematian, dia bisa bilang gitu loh. Bayangkan, setiap kali kami datang, kami yang dikuatkan melalui apa? Kekuatan imannya terhadap Tuhan. Bahkan menghadapi masa-masa seperti itu. Sampai pada waktu beliau dipanggil Tuhan, anaknya tak kumpulin semua di depan peti itu. Saya bilang begini, kalian lihat ya. Dalam hidup kalian ini, kalian diberi kesaksian iman. Diberi seorang pahlawan iman di tengah keluargamu. Yang sampai pada akhir hidupnya, dia tetap berpegang pada Kristus. Kalau sampai kalian tidak menggunakan momen ini menjadi momentum untuk bertobat sungguh-sungguh pada Tuhan, celakalah kalian. Tak gitu, no, sudah diberi kesaksian iman kayak begitu. Setelah itu kemudian mereka bikin PD setiap bulan. Anak-anak cucu semua ngumpul KB PD. Yang puji Tuhan lagi, saya yang diminta melayani, haleluya itu. Maksud saya apa? Tenang saja dalam menghadapi apapun di hidup ini. Tuhan menakar kemampuan kita. Amin. Ya, jangan pernah merasa fokus pada beban. Sehingga sing dipikir beban. Aku wis tuwek lho, Pak. Ngono cucu-cucuku 4 dapat titip laku kabeh, gak kurang ajar anak-anakku itu gitu. Dia kerja, sing wedok kerja, anaknya titip laku kabeh. Ya aku ndak keberatan dititipi cucu, cuma nek papat. Ya amsyong Pak, aku wis tuwek gitu. Pengen jalan-jalan kena cucu, pengen ini kena cucu, sudah begitu. Aduh, nek satu minta es, kabeh minta es gitu. Apalagi arek-arek itu. Anaknya dititipno duit gak pernah Pak kasih ke mamanya gitu. Kita fokus pada bebannya saja, kita lupa kekuatan Tuhan. Walaupun memang saya tahu tidak mudah untuk begitu. Tapi setidaknya ingatlah, kalau Tuhan izinkan itu terjadi, karena Tuhan tahu kekuatan kita. Kalau kita fokus pada kekuatan Allah, kita bisa, puji Tuhan Pak, aku walaupun sudah tua, rambutku sudah memutih semua begini, tapi puji Tuhan masih dipakai Tuhan untuk mengisi kehidupan cucu-cucuku. Jadi aku masih bisa ajari mereka firman Tuhan. Nek mereka mau tidur tak ceritani Pak, cerita-cerita firman Tuhan, puji Tuhan Pak. Arek-arek itu dulu misuan, saiki tambah pinter misuan. Ndak. Saiki tambah ini Pak. Duh, cucuku yang paling kecil nek kesandung wis darah Yesus gitu. Itu. Anda semakin rohani kan itu. Maksud saya, mari lihat itu ya. Lihat kekuatan Allah dalam dirimu. Jangan hanya fokus pada bebanmu. Amin. Yang kedua, dia menakar berkat kita. Terus tidak usah ngomel-ngomel gara-gara gak duit-duit. Jangan kayak orang dunia. Duit-duit meneng kabeh. Gak duit-duit ngomel kabeh. Betul kan? Ini ada pergumulan, telefoni Bu Linda, telefoni Pak Yu. Tapi ini seneng-seneng lali. Ini mau berangkat liburan, Bu Linda, Cilinda aku yo doa yo iki kate terbang kate. Oke ropa, gak suwe-suwe kok mek sak bulan. Pulang ya gitu, ini mau pulang, doain ya supaya aku kangen sama orang-orang di Awikos gitu kan. Sampai pulang, puji Tuhan sampai Juanda, haleluya, selamat. Wes gitu tok.
Kalau enggak tahu pendetamu doa, Tuhan dalam nama Tuhan Yesus, hindarkan dari bencana, hindarkan dari petir, hindarkan kasih cuaca yang doa terus gitu. Saya kalau diminta doa, Pak Kadet, nanti kalau kamu sampai kabarono aku loh yo. Kamu sampai kabarono aku, meneng ae. Karena kami doakan beneran Pak. Kalau ada jemaat mau perjalanan kemana, kami doakan. Pokoknya selama dia belum landing, ingat dan berkati. Selamat, semoga tidak ada masalah. Wes ngono seneng-seneng lali gak dikabar, sing kene doa Tuhan berkati. Kok iki perjalanan nang udara petang dino petang bengi iki nang ndi gitu. Gitu loh. Saya ngomong gitu. Saya bilang agak butuh mbok oleh-oleh no. Kasih oleh-oleh apa? Gak butuh. Ya nek digerakkan Tuhan ya jangan sampai ragu gitu. Tapi jangan sampean. Jangan kalau masalah ingat pendetamu. Nek seneng lali. Walat. Nggak bercanda. Ya hamba Tuhan itu dipanggil memang untuk melayani ya. Tapi yang dilayani juga harus tahu diri ya. Jadi ya kasih oleh-oleh dikit gak apa-apa lah. Itu menyenak loh saya. Kan bukan saya yang nerima ya toh Pak Yu toh. Tapi maksud saya Pak itu loh. Tunggu Bapak Ibu. Ini akhir. Tadi akhir. Istri saya itu pernah bilang, aku yo kepengen yo sayang makan, ada makanan rempel lah. Maksudnya bukan rempel, tapi sepele. Ingin sayang ini loh, luam ya kak. Udah tahu tiba-tiba ada ngirimi seperti yang dia inginkan. Sudah tahu rasanya itu bukan hanya itu bakpo. Nek gak mangan bakpo itu ya gak mati rek. Gak lah. Tapi hanya gara-gara bakpo itu. Rasanya kayak Tuhan itu mendengar ya. Tuhan itu memperhatikan kita. Ngerti mas saya? Kayak begitu loh dampaknya itu. Pemberian saudara. Makanya jangan ditunda-tunda. Jadi kalau Bapak Ibu, sekali lagi ya. Allah itu berdaulat mutlak. Dan Allah menakar berkat-berkat kita. Termasuk segala perkara yang terjadi dalam hidup kita. Amin. Pulang dari tempat ini menjadi orang yang damai sejahtera. Percaya bahwa Allah berkuasa atas hidupmu penuh. Sudahlah. Penuh. Bagian kita mengupayakan yang terbaik seturut dengan kehendak Allah. Dan kita percaya apa yang diizinkan Tuhan, itu pasti juga yang terbaik untuk kehidupan kita semuanya. Amin. Tundukkan kepala, kita akan berdoa bersama-sama. Syukur kami kepada Tuhan oleh karena kasih karunia-Mu yang Tuhan limpahkan dalam hidup kami. Hamba-Mu berdoa memohon supaya kiranya Engkau yang berdaulat mutlak dan menggenggam kehidupan kami, berkuasa penuh atas hidup kami. Terjadilah rencana-Mu dan rancangan-Mu ya Tuhan dalam hidup kami, karena pasti itu adalah yang terbaik di dalam kemahatauan-Mu, kemahabijaksanaan, kekudusan-Mu, kasih-Mu dan semua atribut dalam diri Allah. Merancangkan semua yang terbaik yang terjadi dalam kehidupan kami. Bahkan jika hari ini kami melihat ada hal-hal yang nampak buruk, atau bahkan sekalipun kami belum melihat tangan Tuhan bekerja atas kami, tapi sejatinya ya Tuhan, sebenar-benarnya Kau terus bekerja dalam hidup kami, memastikan bahwa semua yang terjadi tidak lain tidak bukan demi mendatangkan kebaikan bagi kami. Dan nama Tuhan dimuliakan atas hidup kami. Berkati mereka yang sedang dalam pergumulan, supaya mereka bukan hanya fokus pada pergumulannya, tapi juga fokus pada kekuatan Allah yang berlimpah-limpah atas kehidupan mereka. Berkati kepada mereka yang sedang berkekurangan, supaya mereka juga beroleh kelimpahan dari Tuhan. Melalui kebenaran firman Tuhan yang menguatkan bahwa ada Tuhan yang menggenggam hidup mereka. Dan tangan Tuhan adalah tangan yang teraman untuk kami mempercayakan hidup kami sepenuhnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Diberkati dengan firman-Mu, kami semuanya diingatkan sekaligus juga dikuatkan. Dan kiranya firman ini betul-betul ada dalam hati kami sepenuhnya, sehingga kami tidak menjadi orang yang mudah goyah, mudah khawatir, mudah panik, tapi menjadi orang-orang yang tenang, sebab apa yang terjadi dalam hidup kami tidak terlepas dari rancangan kekal ilahi yang baik untuk kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang diberkati firman, mari sama-sama berkata, amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan, saudara diberkati firman Tuhan. Nah kalau ini saya terakhir nih, ya saudara. Apa yang bisa diambil dari tadi, saudara? Silvi itu ada